Putu ayu sangat lembut tanpa mixer. Silahkan dicoba resepnya. Langkah pertama dan bahan pertama yang kita siapkan di sini adalah 1/4 butir kelapa. Usahakan kelapanya yang masih muda atau tidak terlalu tua. Kita parut tidak mengenai batok. Sekarang kita taburi dengan sedikit garam. Lalu kita aduk sampai garam tercampur dengan kelapa. Setelah tercampur, kita kukus selama lebih kurang 10 menit. Setelah kelapanya kita kukus, kebetulan di sini untuk konsumsi langsung, jadi tidak dikukus. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Ini bikin putu ayu tanpa mixer, insya Allah hasilnya sangat lembut. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya dan bahan selanjutnya. Sekarang kita ambil mangkok kosong, kita masukkan 1 butir telur. Setelah telur kita masukkan 8 sendok makan gula pasir. Kita masukkan 1/4 sendok teh vanili. Dan yang terakhir 1/4 sendok teh SP. Sekarang kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ini kita aduk sampai gulanya larut, putih pucat, dan adonannya mengental. Di sini kita tidak menggunakan mixer, jadi cukup kita aduk. Kalau punya mixer boleh menggunakan mixer biar lebih cepat. Ini kita menggunakan jalan praktis atau lewat jalan tol. Tanpa mixer pun kita bisa buat putu ayu. Setelah adonannya tercampur rata dan pucat pasi, dan adonannya sudah mengental seperti ini, seperti yang ada dalam video. Sekarang kita pisahkan dulu adonannya dan kita masuk ke tahap atau bahan selanjutnya. Jangan lupa ya disimak terus video ini sampai selesai biar bisa mendapatkan putu yang benar-benar lembut tanpa mixer. Untuk bahan selanjutnya di sini kita gunakan 125 ml air putih bersih. Pasta pandan, boleh menggunakan pewarna makanan warna hijau. Kita masukkan sedikit pasta pandan. Oke, kita aduk sampai pasta pandannya larut atau tercampur rata dengan air. Setelah pasta pandannya larut di dalam air, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita sediakan 12 sendok makan tepung terigu. Setelah kita menyediakan 12 sendok makan tepung terigu, sekarang kita masukkan 2 sendok tepung terigu ke dalam adonan yang sudah kita campurkan tadi, adonan telur sama gula pasir. Kita masukkan sedikit larutan pandan, baru kita aduk. Ini kita masukkan selang-seling 2 sendok makan tepung terigu, sedikit air, larutan pandan atau rosta pandan. Oke, kita campurkan sampai semua bahan tercampur rata dengan sempurna. Tujuan di sini kita masukkan selang-seling biar kita gampang aduk adonannya, biar tidak ada bongkahan-bongkahan tepung terigu. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, dan pastikan bagian bawah
sudah benar-benar tidak ada lagi tepungnya atau tepung-tepung yang menggumpal. Ini sampai ke bawah sudah benar-benar merata atau sudah tercampur sempurna. Sekarang kita masuk ke tahap atau langkah selanjutnya. Untuk kekentalannya seperti ini ya, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Sekarang kita olesi cetakan dengan margarin, boleh menggunakan minyak. Ini sudah kita olesi dengan margarin terlebih dahulu. Baru kita masukkan kelapa yang sudah kita taburi atau kita lumuri dengan garam. Kita masukkan di bagian pinggir sambil kita tekan atau kita padatkan. Di sini aku hanya menggunakan tangannya sudah cuci bersih terlebih dahulu. Oke, kita selesaikan semuanya. Untuk banyaknya tidak usah terlalu tinggi, cukup segini aja sudah cukup. Setelah semua kelapa kita isi dengan cara dipadatkan. Sekarang kita masukkan adonannya sampai benar-benar penuh. Ini kita isi sampai penuh atau memenuhi cetakan. Oke, sekarang kita isi dulu semua cetakannya sambil kita memanaskan kukusan. Setelah semuanya selesai kita masukkan ke dalam cetakan. Sekarang baru kita masukkan ke dalam kukusan yang air kukusannya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Ini air kukusannya benar-benar harus panas biar hasilnya tidak bantet. Insya Allah hasilnya ini benar-benar lembut. Di sini kita kukus selama lebih kurang 15 atau sampai 20 menit. Jangan lupa kukusannya kita tutup atau kita lapisi dengan air selama 15 menit. Jangan dibuka-buka dulu, kita tunggu benar-benar masak atau pakai waktu. Apinya di sini pakai api besar. Oke, kita tunggu dulu selama 15 menit. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, setelah 15 menit kita lihat hasilnya. Boleh lihat sendiri hasilnya tuh sangat lembut. Sekarang kita keluarkan dari dalam kukusan. Oke, setelah kita keluarkan dari dalam kukusan seperti inilah hasilnya. Saking ngembangnya, lihat melewati batas dari cetakan. Sekarang kita keluarkan dari cetakan seperti apa bentuknya. Ini bisa dijadikan ide jualan seribuan ya, mudah-mudahan yang ada di rumah. Alhamdulillah, inilah hasil yang kita dapatkan, benar-benar lembut. Boleh dilihat sendiri hasilnya sangat tinggi, melebihi dari cetakan. Oke, sampai jumpa di resep dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.